Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang standar kompetensi PTK khusus pada pendidikan non-formal. Pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai pernyataan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik, serta tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata pelajaran. Standar kompetensi merupakan kerangka yang menjelaskan dasar pengembangan program pembelajaran yang terstruktur. Standar kompetensi juga merupakan faktor dari penilaian, sehingga proses pengembangan kurikulum adalah fokus dari penilaian. Meskipun kurikulum lebih banyak berisi tentang dokumen pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa peserta didik yang akan belajar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan awal. Dengan demikian, standar kompetensi diberikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, melakukan respon dan reaksi yang tepat bila ada penyimpangan dari rencana semula, yang terakhir, melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dan berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Tenaga kependidikan non-formal adalah tenaga kerja yang menangani pendidikan non-formal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran melibatkan unsur tenaga kependidikan dan unsur pendidik yang dididik. Dalam pedoman pemetaan kompetensi PTK PNF terdiri dari 10 macam. 4 diantaranya yang terkait dengan studi ini yaitu 1. Pamong belajar adalah pendidik PNF yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS yang berada di unit pelaksanaan teknis atau UPT, pusat dan UPT daerah dan satuan PNFI yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mengkaji program, dan pengembangan model PNFI. 2. Penilik adalah tenaga kependidikan PNF yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, bertugas untuk melaksanakan pengendalian mutu program pendidikan non-formal dan informal atau PNFI melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembimbingan, dan pembinaan serta evaluasi dampak program PNFI di tingkat kabupaten atau kota. 3. Tutor kesetaraan adalah tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan. 4. Pengelola PKBM adalah ketua PKBM, sekretaris dan bendahara yang diberikan tugas dan kewenangan mengelola penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu kompetensi PTK PNF, pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non-formal atau PTK PNF yang telah dilakukan menggambarkan kondisi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia saat ini. Agar pendidikan formal maupun non-formal bisa mencapai mutu akademik yang tinggi, maka harus didukung oleh PTK yang kompeten. PTK PNF dituntut untuk menguasai standar kompetensi dengan pertimbangan beberapa kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum adanya keseragaman atau standarisasi tingkat kemampuan dan kualitas PTK PNF. Yang kedua, belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui potensi PTK PNF. Dan untuk yang ketiga, pengembangan kemampuan dan pembinaan yang dilakukan bagi PTK PNF tidak berdasarkan pada apa yang perlu ditingkatkan. Dan yang keempat yaitu masih rendahnya tingkat kesejahteraan para PTK PNF.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 28 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi yang pertama, 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum, mata pembelajaran di stasiun PNF, dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK PNF. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik atau warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali kependidikan, wali peserta didik, warga belajar, dan masyarakat sekitar. Dengan itu, adanya upaya peningkatan kompetensi pendidik. Di antaranya ada 3, yaitu upaya pemerintah, upaya mandiri, dan upaya pihak pendidikan nonformal. Untuk upaya pemerintah sendiri, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di antaranya dengan meningkatkan pelatihan seperti seminar, lokakarya, dan selanjutnya yaitu upaya kegiatan mandiri, bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi pendidikan PNF, melakukan kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalan. Yang selanjutnya yaitu upaya pihak pendidik nonformal. Dengan meningkatkan kompetensi pendidik PNF, kepala sekolah mempunyai peran yang cukup strategi. Salah satu caranya yaitu memberikan izin untuk melanjutkan kuliah, mengadakan pelatihan atau workshop, dan menyediakan bahan ajaran, buku referensi yang cukup dan saling sharing terhadap hal-hal yang terjadi dalam PBM. Terima kasih, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.